Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Ternyata ada turnamen besar minggu ini yang bisa kita ulas kawan mulai nanti malam, yaitu turnamen Global Chess League yang merupakan turnamen over the board antar tim yang digelar di Dubai selama 10 hari mendatang. Jadi selama 10 hari mendatang kawan, mulai besok kita akan kawal turnamen ini. Turnamen ini diikuti oleh 6 tim kawan, seperti yang kalian lihat di situ foto-foto para pemain. Ini adalah pemimpin dari 6 tim itu kawan. Lebih detailnya saya kasih bocoran, tapi lebih jelasnya besoklah admin jelaskan turnamen ini mengenai format ataupun para pemainnya kawan. Inilah kawan bocoran 6 tim yang berlaga di event ini. Dan sambil menunggu turnamen ini saya selingi untuk mengulas title Tuesday, yaitu sesi akhirnya yang kemarin dimenangkan oleh Dimitris Skolac bersama Alireza Firoza dan David Parafian dengan skor yang sama 9,5. Cuma Dimitris Skolac ini kawan menang tie breaks karena jumlah kemenangan lebih banyak daripada dua pemain di bawahnya, yaitu Alireza Firoza ataupun David Parafian. Cuma yang bikin aneh ini pada game ke-6 kawan, Dimitris Skolac dikalahkan oleh Alireza Firoza, sehingga harusnya head to head ini Alireza harusnya lebih unggul, mungkin bisa menempati posisi pertama. Tapi peraturan di turnamen ini mungkin siapa yang lebih banyak mendapatkan kemenangan tentu posisinya berada di atas. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini adalah permainan Alireza. Temanya cukup menarik kawan, menghadapi pemenang di seri akhir yaitu Dimitris Skolac pada game ke-6. Langsung kita ke papan analisis. Alireza Firoza pegang putih mengawali dengan pion menteri pion D4, ada kuda F6 balasan dari Dimitris Skolac, dan Alireza memilih tromposki attack gajah G5. Tujuannya segera untuk bertukar dengan kuda F6 agar pion ini bertumpuk di peta F6 kawan. Itulah tujuan Tromposki, untuk merusak struktur pion sayap kanan, sayap raja. Dan ada dua cara kawan untuk menghindari agar tidak bertumpuk pion selepas pertukaran di peta F6, yaitu kuda menghindar ataupun bermain dengan pion E6. Tapi pilihan utamanya adalah kuda ini menghindar kawan ke peta E4, gajah mundur ke F4, diikuti pion C5 kawan. Di sini pion F3 usir kuda, menteri keluar ke peta A5 skak. Jika blokade dengan kuda, siap pertukaran kawan. Dan ataupun kuda ke peta D2, di sini hitam juga siap pertukaran. Oleh karena itu kuda ini sementara tetap berada di peta E4. Diblokade oleh pion C3, nah baru sekarang kuda ini mundur ke F6. Selepas itu mungkin pion D5 juga ada yang memilih kawan. Dan menteri bergerak ke peta B6, coba rebut pion, didorong ataupun backup dengan gajah C1. Itulah jalur utamanya kawan untuk menghindari pion bertumpuk atau dengan pion E6 pilihan nomor 2. Tujuannya buka akses bagi menteri menjaga kuda. Jika baku hantam terjadi, menteri masih bisa ambil balik atau nanti diikuti gajah E7 perkuat posisi kuda. Mungkin di sini kuda F3 dan pion C5 lanjut hitam. Di sini pion E3 jelas untuk perkuat rantai pionnya di peta pusat. Gajah E7 pengembangan kuda B ke D2 dan seterusnya. Mungkin pion B6 keluarkan gajah terang di diagonal terang panjang. Pion C3 bisa dilanjutkan oleh putih setelah gajah B7 ataupun rokade juga bisa dilanjutkan. Di sini gajah terang D3 persiapan rokade, kuda C6 atau rokade juga bisa jadi pilihan kawan. Mungkin kalian tertarik dengan kuda C6 terlebih dahulu dan rokade. Itulah settingan di Tromposki attack untuk menghindari pion double dengan pion E6 kawan. Tapi Dimitris Skolac memilih dengan pion D5 untuk mengawal peta-peta ini kawan, mencegah pergerakan pion E4. Dan pion E3 dimainkan oleh Alireza Firoza, counter attack dengan pion C5. Baru sekarang Alireza sikat kuda F6 dengan gajahnya, diambil balik menggunakan pion G. Menggunakan pion E tak ada masalah juga, jelas di sini hitam ingin memanfaatkan lajur semi terbukanya di lajur G nanti kawan. Dan Alireza melanjutkan dengan pion D pukul pion C5. Pion E6 buka akses gajah untuk rebut kembali pion C5. Tidak coba dipertahankan dengan pion B4 kawan, bermain dengan pion C4. Kalau kalian pertahankan dengan pion B4 akan diserang dengan pion A5. Tetap nanti posisi pion kalian akan rusak juga. Memang terlihat bisa di backup dengan pion C3. Terjadi baku hantam di sini. Coba lihat kawan, hitam punya lajur semi terbuka di lajur A bagi aktivitas bentengnya. Itulah minusnya jika kalian backup pion ini. Memang terlihat pion ini pun sementara masih cukup solid. Dan kalian pun juga terlihat masih solid kawan di sisi kiri dengan mayoritas 3 pion melawan hanya 1 pion ini kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya.
Tapi Alireza punya ide lain kawan, dengan pion C4 menantang pertukaran. Jika diterima langsung mungkin melakukan pertukaran menteri, dan di sini diterima juga oleh Dimitris Kolat. Tapi Alireza tidak langsung menukarkan menterinya. Kalau kalian tukarkan pada posisi juga tak ada masalah. Alireza memilih menterinya tetap berada di atas papan bermain dengan kuda D2. Gampanglah rebut pion ini nanti kawan. Tapi sudah terlambat. Ini dimanfaatkan oleh Dimitris Kolat. Didorong lagi pionnya ke C3 sehingga posisi pion-pion putih ini terpisah-pisah di sayap menteri kawan. Dan pion ini juga tidak langsung diambil. Memilih pengembangan kuda D7 pilihan terbaik, tapi memberikan kesempatan bagi Alireza dorong pionnya sehingga pion hitam pun juga rusak kawan, berpisah-pisah di sisi kiri, sama halnya dengan pion putih. Permainan berlanjut, Alireza kembangkan kuda ke F3, gajah G7 ternyata dikembangkan di petak G7, gajah E2, kemudian rokade kedua pemain, dan di posisi ini hitam mempunyai dua pilihan terbaik untuk melanjutkan langkahnya kawan. Dengan pion F5 langkah yang kuat, tujuannya untuk buka diagonal gelap ini bagi gajah ataupun bagi menteri, ataupun juga langsung benteng B8 menguasai lajur B yang sudah terbuka di sisi kiri papan. Tapi bermain dengan pion C5, buka diagonal terang bagi gajahnya mungkin. Di sini pion E4 langkah yang sangat bagus dari Alireza, hentikan pion F5 kawan. Ada menteri ke C7, selanjutnya benteng E1. Benteng D8, menteri bergerak ke C2, menghindari di sini kawan satu lajur dengan benteng hitam, dan juga untuk perkuat peta F5-nya jika ada pertukaran pion di peta F5 nanti ada benteng B8, kemudian kuda F1. Kuda ke E5 menantang pertukaran kuda, ditolak kuda G3. Kuda pukul kuda merupakan pilihan terkuat, ataupun langkah gajah B7. Gajah B7 dipilih oleh Dimitris Kolat. Dan di sini kuda ke D2 menghindari pertukaran kuda. Selanjutnya kuda ke G6 lanjut Dimitris Kolat. Alireza menarik mundur gajahnya ke F1 menghindari tekanan dari kuda F4 ini kawan. Kuda C4 dan selanjutnya benteng D7 diangkat, indikasinya ditumpuk. Di sini ada benteng AB1 dan benteng BD8 ditumpuk kawan. Menteri keluar ke petak A4, coba pressure pion, gajah mundur ke A8. Nah sekarang kuda ke A3 lanjut Alireza, kemudian ada kuda ke D3, ancam benteng. Alireza bertukar, gajah sikat kuda D3, diambil balik oleh benteng, pion dalam ancaman kawan, tidak dipedulikan oleh Alireza. Kuda B5 ancam menteri terlebih dahulu, dan posisinya juga sedang perkuat posisi pionnya. Gampang nanti mungkin pion didorong lagi kawan karena tempo ancam menteri. Menteri bergeser ke D7, pin kuda kawan, dan di sini menteri ambil pion A7 merupakan pilihan terkuat, tapi memilih menteri ke A5, buang tempo Alireza di sini. Ada benteng B8 dan barulah sekarang menteri ambil pion A7. Ambil balik oleh menteri hitam, ambil balik oleh kuda, selanjutnya benteng bergeser lagi ke lajur D. Di sini kawan pionnya dalam ancaman, diserahkan saja oleh Alireza, memilih mendorong pion sisi kirinya di lajur A. Cukup bebas kawan, mendapatkan tempo sesegera mungkin untuk mendapatkan ruang, segera maju, segera promosi, melepaskan petak C3-nya. Tapi pengorbanan pion C3 ini merupakan taktik distraksi kawan, taktik pengalihan. Dan diterima juga, diambil juga oleh Dimitris Kolat. Nah sekarang benteng ini sudah tidak double lagi di lajur D. Inilah taktik dari Alireza untuk mempercepat infiltrasi bagi bentengnya di baris ketujuh ataupun baris belakang hitam. Menantang pertukaran dan diterima langsung, benteng pukul benteng diambil balik. Kalau bahayanya benteng ini menolak dengan bertumpuk di lajur D, ya disikat, diambil balik. Nah bahayanya di belakang, gajah jatuh kawan. Oleh karena itu langsung diterima, diambil balik. Nah, karena benteng tadi sudah terdistraksi, terdefleksi ke lajur C kawan, benteng putih ini lebih cepat menempati baris belakang, baris ketujuh, ataupun langsung ke baris belakang nanti skak mendapatkan gajah. Oleh karena itu gajah F8 blokade skak dan memberikan kesempatan ruang bagi raja maju ke petak G7. Pion H3 terlebih dahulu kawan, buka ruang bagi raja sebelum benteng meninggalkan baris belakang. Bahayanya ya skakmat baris belakang, dan di sini benteng A3 incar pion, dilepas juga kawan benteng D8 ancam gajah, dan gajah bergerak ke B7. Di sini ada benteng B8. Tapi di sini Dimitris Kolat melakukan langkah yang tidak presisi kawan, menyelamatkan gajahnya ke A6.
Untuk menyelamatkan gajah ada dua cara, dengan benteng B3 terlebih dahulu atau skak terlebih dahulu. Setelah raja bergeser, benteng kalian geser, perkuat gajah. Mungkin yang tidak disukai mungkin nanti kuda ke C6, ke A5, pressure gajah di sini tak ada masalah. Mungkin di sini hitam bisa melanjutkan dengan raja G7, menghindari pimpinan agar gajahnya juga leluasa bergerak kawan. Ada kuda A5, nah di sini gajah ambil pion E4. Jangan benteng pukul benteng karena kalian akan melawan sepasang gajah. Tentu gajah lebih kuat ketimbang kuda, apalagi sepasang dalam permainan yang terbuka kawan. Jadi pada posisi ini kalian pilih gajah, diambil balik. Nah, kalian punya sepasang kuda melawan benteng kawan. Permainan dirasa masih bisa remis, tentu dengan catatan langkah harus presisi. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi memilih dengan gajah A6. Langkah yang logis kawan dalam permainan cepat, apalagi kontrol waktu sudah di bawah 20 detik. Nah, setelah gajah bergerak sudah tidak ada lagi yang kontrol petak C6. Ini adalah ruang lemah di mana kuda bisa bergerak lagi di langkah berikutnya. Tapi terlebih dahulu kuda H5 kawan, membatasi pergerakan raja ke petak G7 dan posisi raja sudah terjepit. Tapi ada satu langkah kunci untuk mempertahankan diri agar permainan masih cukup menarik untuk dilanjutkan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah kunci bertahan bagi hitam untuk permainan bisa berlanjut lebih lama lagi kawan. Hanya satu langkah. Kalau dalam permainan aslinya Dmitri Skolat bermain dengan pion C4, segera dorong pion promosi. Langkah ini adalah langkah kesalahan, langkah blunder kawan. Oke, apakah sudah ketemu langkah kunci, langkah bertahan agar permainan tetap menarik untuk dilanjutkan? Langkah kuncinya adalah pion F5. Dengan tujuan agar pion F7 ini bisa didorong lagi, raja bisa menghindari pimpinan yang mengunci gajah ini kawan. Itulah langkah bertahan, langkah kuncinya kawan. Tapi Dmitri Skolat memilih dengan pion C4, langkah blunder. Nah, silakan pause sekali lagi video ini, temukan langkah kunci, langkah kemenangan bagi putih. Karena di posisi ini hitam sudah tidak bisa menghindari ancaman skakmat 5-6 langkah berikutnya kawan. Oke, apakah sudah ketemu? Langkah pertama kombinasi 5-6 langkah berikutnya skakmat kawan yang ditemukan oleh Alireza. Apakah kalian menebak kuda C6 ini yang dari tadi sudah saya tunjukkan kisi-kisinya, di mana posisi raja hitam sudah tidak bisa bergerak kawan, dan kontrol petak C6 ini sudah ditinggal oleh gajah tadi. Inilah langkah kemenangan dan ancaman skakmat sudah tak terhentikan lagi. Di sini pion H6 mencoba memberikan ruang kawan, tapi sudah terlambat. Kuda menuju E7 skak, raja ke H6, benteng ambil gajah. Di langkah berikutnya bisa ambil pion, diikuti kuda bergerak skak mat kawan. Di sini ada pion C3, benteng ambil pion F7 skak. Di posisi ini permainan berhenti kawan. Dmitri Skolat kalah atau menyerah di posisi ini, atau kontrol waktunya jatuh karena dua langkah berikutnya skak mat kawan. Kalau dilanjutkan, raja bergerak ke H8, diikuti kuda ke G6 skak. Raja bergerak ke G8, ada benteng G7 skak mat. Oke, itulah kawan permainan cantik dari Alireza Firoza, menemukan kombinasi 6 langkah skak mat, yang dimana tadi kawan di beberapa langkah berikutnya langkah kunci untuk bertahan adalah dengan pion F5 tadi kawan. Sebelum mendorong pion C4 ini tadi kawan, pion F5 memberikan kesempatan pion ini didorong, berikan ruang bagi raja untuk menghindari pimpinan. Gajah pun juga akan aman kawan. Tapi telat kawan tadi setelah mendorong pion C4-nya, ancaman skakmat tak terhentikan. Langkah kunci ditembungkan juga oleh Alireza Firoza, aktifkan kuda, melakukan skak, detraksi posisi raja, dan dia kehilangan gajah, kemudian skakmat beberapa langkah berikutnya. Oke, semoga permainan dari kedua pemain dan ide-ide di awal pembukaan Trompovsky Attack, bagaimana cara kalian menghindari agar pion tidak bertumpuk, sudah admin tunjukkan tadi, bisa diingat-ingat kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Baru besok kita akan mengulas turnamen yang ada di Dubai itu, turnamen antar tim. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa subscribe ataupun like video kami kawan untuk membantu channel kami agar terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.